Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Tapi apa jadinya kalau negara sendirilah yang sengaja memelihara kebodohan di antara para masyarakatnya? Seperti sebuah statement yang baru-baru ini keluar dari seseorang petinggi di salah satu lembaga pemerintahan, yang seharusnya lembaga ini menjadi lembaga yang paling concern terhadap pendidikan di negara kita. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Tertiary education memanglah sebuah istilah yang digunakan secara internasional untuk merujuk kepada perguruan tinggi. I know it. Seperti kalau SD itu primary education, SMP dan SMA secondary education, dan untuk perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi dari SMP dan SMA itu disebut dengan tertiary education. Tapi menurut aku sangat tone deaf bagi seorang petinggi dari Kemendikbud untuk menyebutkan bahwa pendidikan tinggi itu adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. sebagai respon saat konteksnya lagi bahas tingginya angka UKT dan banyaknya mahasiswa yang putus kuliah gara-gara nggak sanggup bayar. Artinya apakah dia mengamini bahwa memang hanya orang-orang yang punya duit yang bisa dan berhak untuk mendapatkan tertiary education ini? Dengan berkata seperti itu, beliau seakan-akan sedang mencoba menjustifikasi biaya kuliah yang tinggi dan mahal. Karena kan wajib belajar hanya 12 tahun, jadi itu pilihan. Loh, kok pemerintah jadi kesana kayak lepas tangan gini? Jadi ngerasa nggak perlu ngasih solusi, nggak perlu repot-repot membantu menengahi, dan ya angkat tangan aja, karena kan kuliah itu tertiary education, tidak wajib. Padahal as we know, kondisinya hari ini di Indonesia, jangankan lulusan SMA, lulusan S1 aja banyak yang susah cari kerja. Terus di mana-mana sekarang syarat kerja minimal S1. Logikanya gini deh, tingginya harga UKT menyebabkan orang-orang nggak bisa bayar UKT. Nggak bisa bayar UKT, artinya nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah, artinya akses pilihan pekerjaannya juga nggak banyak. Kita juga tahu lah seberapa banyak dan seberapa beragam sih pilihan pekerjaan yang syarat lulusannya minimal SMA. Apakah yakin dengan pilihan-pilihan pekerjaan yang ada itu bisa membantu meningkatkan taraf hidup seseorang, bisa membuat dia menjadi produktif, dan membantu kita mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang emang kita pengen wujudin itu?